Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ipan Aditya Chandra dari Kadar Hukmi Al Hidayah Unjani angkatan 2020 dari jurusan Teknik Elektro, dan juga di sini saya tidak sendiri nih, ditemani kawan saya. Ya silakan Kang. Bisa dikenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dari Kadar Hukmi angkatan 2019 dari jurusan Teknik Kimia. Masya Allah. Nah, selain kita berdua, di tengah-tengah kita juga sudah kedatangan teman ngobrol yang sangat Masya Allah sekali ya. Beliau ini merupakan Ketua Umum Hukmi Al Hidayah Unjani pada masa hikmat tahun 2021 nih Kang Lukman. Dan pada saat ini pun beliau menjabat sebagai Majelis Syuro Hukmi Al Hidayah Unjani periode 2022. Nah, biar nggak penasaran lagi ya, kita langsung aja perkenalan. Mengga Kang bisa langsung perkenalan. Oke, termohon cepat dengan Lukman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan para pendengar semuanya yang podcast ya. Iya. Nama saya Arif Kurnia Sanudin. Saya adalah Kadar Hukmi dari angkatan 2018 yang saat ini udah mau lulus nih, lagi skripsian. Bentar doanya ya, supaya dilancarkan skripsiannya. Sekarang di Hukmi sebagai anggota dari Majelis Syuro. Oh iya, sebetulnya saya di sini tuh menggantikan posisi Kang Gali, karena Kang Gali ini tidak bisa hadir hari ini karena ada keperluan mengenai skripsinya. Ya kita doain sama-sama biar lancar ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu apa ya? Itu dulu aja mungkin kita kupas lebih dalam nanti. Nah, oke. Nah, sekarang tuh kita mau apa sih Kang sebenarnya Kang Ipan? Nah, di Hukmi Al Hidayah Unjani ini ya, kita tuh sekarang sudah membuat ruang multimedia nih Kang Lukman. Nah, bisa kita lihat ya di sekeliling kita udah ada audio yang sangat bagus, kamera yang sangat bagus, yang cahaya lighting dan juga green screen nih di belakang kita yang sudah memadai. Nah, maka dari itu kita di sini membuat program baru yang namanya Roman. Ruang ngobrol bermanfaat, boleh ngobrol asal bermanfaat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang perihal jujur dan amanah. Nah, jujur dan amanah ini adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Nah, ya, dan terutama untuk kita ya. Nah, betul banget tuh. Nah, ya biar nggak penasaran lagi, kita langsung aja ya ke ngobrol kita. Roman, ruang ngobrol bermanfaat, boleh ngobrol asal bermanfaat. Sebelum kita mulai diskusi kita nih Kang ya, di sini kita udah nyediain teh nih, boleh diminum dulu Kang, enggak? Apaan nih? Ini tuh teh Roman, dan ini tuh bukan sembarang teh Kang. Ini tuh adalah campuran dari jahe, yang mana jahe ini tuh merupakan salah satu minuman yang disebut dalam ayat Al-Quran. Oke. Sehat ya. Oke, kita minum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih ya Kang, ini nanya gitu ya, seberapa penting sih kita gitu ya sebagai anak muda untuk belajar untuk bersikap jujur dan juga amanah nih? Oke. Kalau ditanya tentang seberapa penting sih untuk pemuda hari ini jujur itu, sikap jujur itu, jawabannya sangat penting lah. Ipan juga Lukman juga pasti sangat tahu. Sikap jujur itu kalau menurut saya adalah modal utama untuk kita berinteraksi, kita hidup bermasyarakat. Kenapa? Karena interaksi butuh kejujuran, betul tidak? Betul banget. Ya. Coba salah satu contohnya ketika saya bertemu dengan Ipan, saya berkenalan dan saya mengakui nama saya adalah Mamat, padahal nama saya adalah Arif. Dan Ipan tahu nama saya Arif dari orang lain. Bagaimana sikap Ipan terhadap saya? Mungkin besoknya nggak percaya. Iya kan? Jangan ya. Pasti Iya. bakal hilang rasa kepercayaan itu. Jadi sikap jujur ini sangat penting bagi masa muda ini kita. Biar nanti di hari tua relasi kita banyak orang yang mengenal kita dengan jujur itu enak, baik pokoknya. Dan salah satunya juga jujur itu mendatangkan kebaikan untuk anak muda. Kenapa? Saya kasih contoh lagi. Di kelas nih sekarang, kita kan lagi kuliah offline nih. Dosen lagi nerangin, salah satu contoh lagi nerangin termodinamika deh. Siklus Carnot, lumayan kan sulit. Dosen udah nerangin tuh panjang banget. Kita tuh sebetulnya nggak ngerti tapi malas nanya. Langsung dosen nanya ke kita, gimana, ada yang mau tanyain nggak? Kita kadang-kadang jawab enggak, aman. Pas ya, udah ngerti, padahal kita nggak ngerti. Itu kan kebohongan ya, coba kebohongan.
Jadi kalau kita nggak jujur di masa muda, kita akan kehilangan momen mengetahui siklus Carnot, gitu. Ya kan? Itu contoh yang sering kita temukan di kelas. Jadi apa ya? Jujur itu sangat penting ya, apalagi untuk masa muda hari ini. Nah, ini tadi jujur nih. Sekarang tuh amanah Kang. Gimana tuh? Seberapa penting sih amanah gitu untuk amanah di masa muda gitu ya? Kalau menurut saya amanah itu lahir ketika kejujuran telah menjelma dalam tubuh, telah menjadi karakter kita, maka amanah pun akan datang kepada kita. Begitu. Coba teman-teman, ya kayak tadi aku ya, pertemuan pertama dengan Ipan, ngakunya Mamat, ternyata Ipan tahu nama aku Arif dari orang lain, gak akan ada amanah yang datang ke aku. Untuk ngobrol kedua kalinya pun Ipan udah malas, malas pembohong, gitu kan, gak jujur. Jadi amanah tuh akan datang ketika karakter jujur setelah ada dalam diri kita. Masya Allah, gitu ya. Wah benar banget nih. Tentang jujur dan amanah ya, pastinya terlintas gitu ya di pikiran kita tokoh atau siapa gitu, orang yang kita ingat tuh. Oke, kalau kita tuh sebagai pemuda yang muslim gitu ya, harus mengembalikan semua gerak, semua perkataan dan perlakuan itu kepada tokohnya. Siapa tuh? Manusia yang terbaik pernah diciptakan Allah di muka bumi, siapa? Rasulullah SAW gitu ya. Jadi Nabi itu sebelum diangkat menjadi Rasul, dia telah mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena kejujurannya. Jadi apa ya? Ada hadis juga dari Ali yang dikatakan begini, musuh pun mengakui kejujuran Nabi karena Nabi itu jujur, tapi musuh tidak mengakui apa yang Nabi bawa, begitu. Jadi sikap Nabi itu sudah jujur begitu sebelum dia menjadi Rasul. Gitu. Satu kejadian lagi, ketika beliau sedang berdiri di bukit Sofa, beliau memanggil semua penduduk Mekah. Hei penduduk Mekah, sini, datang nih, sini, ada info nih dari saya. Gitu. Lalu penduduk Mekah kan kepo tuh, ada apa nih, ada apa. Lalu Rasulullah berkata, seandainya ada pasukan nih di belakang, pasukan berkuda mau nyerang Mekah, kalian bakal percaya nggak sama saya? Jawab masyarakatnya sangat keren banget. Saya pasti akan mempercayai kamu karena kami belum mendapati engkau berbuat bohong, gitu ya. Terus sampai segitunya. Barulah argumen selanjutnya yang mereka tolak, yang tadi kata aku, bahwa saya ini adalah Nabi dan Rasul. Langsung dijawab dusta katanya gitu kan. Gitu. Jadi pentingnya sikap jujur tuh ya salah satu contohnya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan belum dapat perintah berdakwah secara langsung menjadi Rasul, tapi sikap jujurnya ini menyelamatkan dia dari umurnya kecil sampai dewasa. Masya Allah. Itu saking pentingnya penting. Sikap jujur. Betul, ya. saking pentingnya. Usia muda. Betul. Gitu ya. Jadi ngomong-ngomong soal usia muda gitu ya, tadi pernah punya pengalaman nggak sih Kang untuk berbuat tidak jujur dan juga tidak amanah, dan saat itu gimana sih perasaan Kang itu ketika itu? Kalau kita ingat sekarang mungkin tentang masa lalu, kita seringnya banyak ketawa. Kalau saya banyak ketawa karena saya merhatiin diri saya yang dulu itu begitu konyolnya gitu waktu amat kecil. Ibu nyuruh saya, beliin telur misalkan ke warung, nanti ada kembaliannya nih. Kembaliannya saya tilap dulu sering. Saya udah melakukan praktek korupsi. Saya udah ya itu Bang. Tapi sekarang ketika sudah ingat itu, wah ternyata itu tuh sikap korupsi itu tidak baik ya, tidak jujur gitu ya. Jadi ya ketawa aja kalau sekarang ingatnya. Gitu kan? Pasti pernah lah disuruh beli ini, dikorting dulu Bang, dikorting dulu. Mungkin dari Kang Lukman sendiri pernah punya kejadian yang serupa nggak ya tadi? Ya mungkin pasti punya gitu ya, setiap manusia juga ya. Yang pasti ketika kita melakukan itu ya sebisa mungkin jangan diulangi lah kalau bisa mungkin ya. Ya seperti itu. Ya seperti itu mungkin kalau menurut saya Kang. Kalau menurut Kang Ipan bagaimana? Oh, saya juga sih pernah ya mengalami hal seperti itu gitu. Pernah. Tapi ya? ketika saya merasakan hal tersebut tuh kayak gak enak banget gitu ya, rasanya gak jujur tuh gitu. Saya tadi gitu misalnya nilep uang orang tua gitu cuma buat beli coklatos gitu kan, padahal cuma 500-an gitu dulu. Perasaan tuh gak enak, itu bukan hak saya gitu ya. Dan sekarang tuh udah mikir itu nggak perlu lagi kita lakukan, kalau maupun juga izin dulu gitu di awal gitu ya. Seperti itu. Berarti dari situ tuh bisa kita bilang juga gitu kalau jujur itu menghadirkan kebaikan ya, terus hati itu menjadi tenang gitu ya, kalau ini
Betul. Jadi kalau umpamanya seperti ini, ada dosen bertanya, gimana kalian udah belajar nggak semalam? Teman-teman kan nggak mungkin jawab nggak belajar ya, biasanya gitu ya. Nggak mungkin jawab nggak belajar. Terus dia jawab belajar Pak, berbohong. Ya udah kita kuis deh sekarang. Nah habis dong kan. Karena nggak gitu. Coba aja kalau bilang saya nggak belajar Pak, mungkin dikasih waktu 10 menit. Silakan belajar dulu ya. Kita kuis sekarang. Tapi kan karena dia saya belajar Pak malam, ya udah kita kuis. Habis tuh udah. Gawat kalau gitu. Gawat kalau gitu benar. Makanya jujur tuh dalam hal sekecil itu saya bilang, dalam hal sekecil itu jujur itu sangat dibutuhkan. Begitu teman-teman. Oke. Nah, gimana nih tanggapan Akang jika ada gitu teman atau sahabat kita yang berbuat tidak jujur dan tidak amanah, seperti curang ketika ujian, tidak mengerjakan tugas atau bahkan tugas-tugas organisasi gitu Kang? Ketika ada teman yang tidak jujur, kita harus memberikan contoh kepada beliau. Berikan terus contoh dan juga dawamkan kepada beliau bahwa itu tuh adalah perbuatan yang tidak baik. Terus katakan seperti ini, kita itu harus melakukan hal yang kita suka kepada orang lain. Kalau orang lain tidak jujur, kita pasti nggak suka. Begitu kan? Begitu juga hal yang harus kita lakukan kepada orang lain. Kita harus melakukan hal yang kita sukai. Gitu. Kita suka dijujuri kan? Suka. Nggak suka dibohongin kan? Kita harus jujur. Gitu. Jadi katakanlah hal itu kepada teman-teman. Terus dawamkan, dan pada akhirnya teman-teman juga bakal mendengarkan itu. Nah, jadi pengennya tuh kita tuh kasih ke orang tuh sebagaimana kita pengen diperlakukan. Iya, gitu begitu, betul sekali. Gimana nih dari tanggapan Kang Lukman nih? Kalau perihal lihat gitu ya teman kita gitu ya tidak amanah itu ngerjain tugas teh nyontek terus teh tugas organisasi mungkin terbengkalai gitu ya, gimana tuh tanggapannya? Kalau menurut saya sih ya emang itu juga itu hal yang tidak baik gitu kan, betul ya. Mungkin kalau menurut pandangan saya gitu ya, kan biasanya kan ketika mencetak itu bukan hanya ketika mengerjakan tugas, mungkin ya ketika ujian juga kan sekarang kan banyak gitu ya lihat fenomena di kampus ya. Menanggapi hal itu ya menurut saya gitu sebisa mungkin kita tuh dari sebelum-sebelumnya diusahakan dulu, dipersiapkan dengan semaksimal mungkin mungkin ya. Betul kan, karena ya mungkin nanti ketika kita ujian ya kita pasrahkan saja gitu ya pada Allah ya, karena kan kita sudah mengusahakan gitu ya supaya ya seperti itu mungkin kalau menurut saya. Oke, siap. Kalau menurut Kang Ipas sendiri nih kayak gimana kira-kira? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau menanggapi teman-teman seperti itu ya yang pertama tadi kita mencontohkan dulu yang baik seperti apa gitu ya. Kita berusaha gitu ya, gimana sih cara hal yang seharusnya muslim itu bersikap gitu, jujur dalam melaksanakan tugas, terus amanah dalam mengerjakan tugas-tugas organisasi, amanah dan diberikan kepada dia tuh mengemban itu dengan baik gitu ya. Nah seperti itu mungkin ya mungkin dari saya kan kalau berdasarkan pengalaman Akang ya, dan kan bagaimana sih cara bersikap jujur dan amanah itu kan, ada caranya nggak sih kira-kira? Kalau balik lagi kepada saya ya, adanya peraturan itu untuk ditaati, betul. Adanya peraturan, iya betul kan? Adanya peraturan untuk ditaati. Adanya peraturan itu untuk menjaga kita agar kita tetap pada koridor yang benar. Dalam Islam tuh adalah agama yang konferensif ya. Dia mengatur semuanya dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Betul nggak? Betul. Makan diatur, ke air jadi diatur ya kan? Tersenyum diatur. Ini jujur tuh ada. Coba Ipan buka surat Ahzab ayat 70 dan 71. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Coba artinya apa? Bacain. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Nah, ucapkan perkataan yang benar. Itu baru kan ucapan ya, perkataan yang benar. Jadi mengucapkan perkataan yang benar dan jujur itu adalah sebuah ketakwaan. Jadi ada kebaikan yang Allah hitung dalam diri kita ketika kita berlaku jujur. Gitu ya teman-teman. Coba dilanjut ayat selanjutnya. Nah, di ayat yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dibacain artinya Iban.
yang artinya niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka ia sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Wah, Masya Allah sekali, merinding Kang saya. Sama saya juga tuh. Ayatnya juga tuh. Sama saya juga merinding. Jadi kan niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Amalmu diperbaiki karena jujur itu, dan dosamu akan dikurangi karena jujur itu. Masya Allah. Baru dari satu sikap ya, yaitu ibadah yang umum gitu ya, tentang jujur. Teman-teman, jadi jujur itu berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati ya. Jadi hati, pikiran dan juga lisan itu harus selaras. Itu baru jujur. Gitu teman-teman. Masya Allah, tidak terasa ya, waktu sudah berlalu sekitar 20 menitan nih ngobrol ya. Saking asik banget ya kita ngobrol. Banyak hikmah dan juga fadilah gitu yang bisa kita petik gitu ya pada obrolan sekarang gitu ya. Di antaranya itu tadi tentang pentingnya rasa jujur dan amanah gitu ya dalam kehidupan kita, dan juga kita juga harus bisa meneladani Rasulullah gitu sebagai suri tauladan kita untuk bersifat jujur dan juga amanah. Nah, dan juga tadi juga dikupas juga gitu perihal jujur lewat ayat gitu, yang mana fadilahnya ini sangat banyak gitu ya, yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin seperti itu ya. Dan semoga ya diskusi kali ini tuh bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi sahabat Al-Hidayah yang menyaksikan. Nah, dengan begitu berakhirlah sesi diskusi kita pada episode kali ini, yaitu tentang jujur dan juga amanah. Dan jangan lupa juga untuk sahabat Al-Hidayah juga follow Ukmi Al-Hidayah Unjani di sini sosial medianya. Banyak ya, bisa di-follow, yang belum follow bisa follow dulu. Ya betul. Dan jangan lupa juga nantikan episode Roman yang selanjutnya ya kan. Itu yang gak kalah serunya ya kan ya tentunya. Dan juga di sini sebelum ditutup ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikanmu amanah, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Hadis riwayat Abu Dawud. Oke, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya. Roman, ruang ngobrol bermanfaat. Boleh ngobrol asal bermanfaat.